GSI Channel, cerdaskan akal, iman, dan amal. Dan santri yang kedua dia Muhammad Aska. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Kamu ganteng kayak abimu. Alhamdulillah. Ya. Apa yang paling kamu berkesan selama 3 tahun ada di SI? Apa yang paling kamu ingat? Mungkin itu nggak bakal kamu lupa seumur hidup. Silakan. Kalau untuk hal yang saya ingat dari SI itu sebenarnya banyak banget. Cuman ya Pilih satu yang paling kuat kesannya. yang paling kuat banget ya. Ya. Hal yang paling saya ingat waktu di SI itu yang paling berkesan waktu saya di kelas Axel Programming. Excel programming, oke. Iya. Apa tuh? Jadi Axel Programming itu kelas akselerasi belajar programming. Cuman kalau di kelas itu yang menurut saya unik adalah di kelas itu kita nggak dikasih pelajaran gitu. Nggak, guru tuh nggak ngejelasin sama sekali. Cuman kita sendiri secara mandiri nge-research apa yang harus kita mau gitu. Apa yang kita pengen buat dan apa yang kita mau gitu. Oke, informasi. Kelas akselerasi lebih banyak pakai Yutagogi daripada pedagogi dan andragogi. Ada 3 watak pendidikan. Pedagogi itu inisiatif belajar 90% dari guru. Ya, murid tinggal ngikut aja maunya guru. Andragogi 50-50. Nah, kalau Yutagogi itu kita men-trigger aja. Inisiatif belajar yang kuat itu datang dari murid. Guru itu coach, meng-coach, men-trigger. Sehingga strategi yang digunakan di kelas akselerasi adalah ciptakan tantangan lalu suruh mereka menyelesaikan. Jadi ya seperti itu kesannya, nggak ada pelajaran. Padahal itu dia belajar dengan mengerjakan project. Justru dari sana ilmunya lebih banyak daripada kelas yang klasik. Lanjut nak. Apa yang terjadi di situ? Di situ tentunya saya dapat pelajaran yang ini insya Allah berguna sampai saya ketika nanti kerja di dunia kerja. Amin. Ceritakan. Saya sendiri itu dulu waktu SD, SMP itu termasuk orang yang susah untuk bersosialisasi, Seth. Maksudnya berteman susah? Kalau berteman sih gampang. Cuman kalau kayak dalam kerja kelompok, ngerjain tugas. Teamwork. Ya. Oh, teamwork. Jadi dalam kerja kelompok itu saya termasuk orang yang ya udah cuma ngikut aja. Oh. Nah, saya di Axel itu belajar teamwork sama juga tim manajemen. Oke. Karena kan waktu Axel itu saya sempat ngebuat project Health Scoop yang saya pernah sempat kasih tahu ke Ustadz. Website kesehatan. Website yang di dalamnya berisi informasi-informasi tentang kesehatan. Iya. Terus? Nah, awalnya tuh saya mikir kalau ya udahlah, ini project saya pengen tuh ngerjain sendiri aja karena saya tuh yakin sama kemampuan saya kan. Oke. Cuman di situ guru saya Ustadz Amru memberikan saya nasihat, "Ska, coba nih website kan bagus nih. Gimana kalau antum kerja sama aja gitu. Ntar aneh pilih 1-2 anak buat ngerjain bareng gitu." Oke. Yaudah, tapi itu saya awalnya nolak tuh karena kayak mager banget sih. Saya tuh kayak kurang percaya sama orang lain gitu. Iya. Oke. Saya terlalu mengisolasi diri gitu. Oke. Di situ akhirnya yaudah terima dulu aja. Di situ saya mulai belajar pentingnya teamwork. Oke. Kan saya itu tersendiri lebih condong ke front end. Oke. Saya kalau back end sih bisa-bisa aja kalau masalah back end, cuman kalau coding back end bisa, tapi Bisa. kamu lebih suka ke bikin desain interface-nya. interface-nya ya. Oh, oke. Terus? Nah, akhirnya ya udah, saya akhirnya ambil 2 orang di situ sama. Oke. Nah, di situ saya bagi-bagi tugas. Kalau untuk itu coba di sini tapi posisinya belum bisa belajar back end, masih bagian interface juga. Oke. Interface yaudah akhirnya saya terpaksa buat belajar back end-nya. Gitu. Yaudah akhirnya saya serahin bagian tampilan website itu ke sama si. Oke. Kamu handling back-end-nya. Bagian back end-nya. Awalnya saya tuh bingung, apa yang harus saya bagi-bagi tugasnya, terus ntar mereka ngapain aja gitu kan. Akhirnya itu yaudah saya cuman merintahin mereka, yaudah kerjain aja nih, ikutin UI yang dikasih sama. Nah, waktu itu saya tuh minta UI-nya. Oke. Saya ngerjain. Di situ mulailah masalah-masalah yang ngebuat saya tuh harus muter otak berkali-kali ya. Oke, masalah pengaturan kerja mungkin ada konflik juga? Ada konflik juga, Seth. Oh.
Masa bikin website ada berantemnya? Coba ceritakan. Konflik itu tapi bukan konflik yang ini kayak nyampe berantem adu jotos enggak. Oke, beda pendapat. Beda pendapat. Terus juga ada masalah ketika kan kalau di GitHub itu ada buat ngirim satu file ke ada master branch, ada juga yang branch cadangan gitu kan. Oke. Cuman si ini dia masukin editan script. Dia tuh langsung ke master branch. Sedangkan kan alangkah baiknya kita tuh ke branch yang cadangan dulu. Jadi biar nanti kalau ini menurut saya udah pas, baru saya masukin, saya satuin. Cuman konflik ini tuh itu dia ngubah interface-nya. Itu tapi hancur banget, Seth. Dan itu dia menjadi semakin jelek. Makin jelek. Oke, paham. Makin jelek. Terus yang lebih buruk ya, dia langsung commit ke master branch. Itu sempat berubah hancur. semua. Itu semua dari home page, about page, kontak sama yang lain itu hancur semua. Masya Allah. Akhirnya yaudah antum cari ini aja deh JavaScript buat interaktifnya. Jadi biar nanti website itu nggak kaku banget. Jadi pas ada orang masuk ke website nanti ada kayak set. Jadi nggak bosan lah ketika orang masuk ke website gitu buat cari informasi. Ya. Terus Parallax maksudnya? Parallax ya. Parallax. Oke. Terus? Saya fokusin ke bagian Parallax. Saya benerin lagi tuh UI-nya dibantu sama Mustafid. Cuman di sini ada konflik lagi, Tat. Apa tuh? Itu ada sedikit perbedaan desain saya sama Oh, saya kira cinta segitiga. Bukan. Ya lanjut. Nah, tapi nggak terlalu nggak terlalu parah sih. Kalau itu kan tipe orang yang ketika ngebuat interface itu yang gede-gede. Jadi tuh website tombol button gede, ini ya, gede, ini ciri gede. desainnya dia suka yang gede-gede. Kalau saya sukanya yang yaudahlah kecil-kecil aja biar kayak simple gitu. Oke. Yaudah, akhirnya saya arahin coba belajar ini. Ntar ikutin UI-nya. Yaudah akhirnya di situ saya kerja lagi. Itu saya masih kurang percaya tuh sama tim saya tuh. Saya bodo amat lah. Ini tim apa sih? Yaudah yang penting kamu jalan sendiri gitu. Saya jalan sendiri tetap tuh. Saya bodo amat sama tim saya tuh. Biar nanti yaudah saya yang ngegendong. Terus saya udah benerin UI-nya, saya udah benerin juga bagian yang back-end-nya. Nah di sini ada suatu hal yang oke lah, saya bisa sebagai pemimpin tuh merasa senang lah dengan progres dari anggota yang diberikan sama Ustadz Amr itu. Itu alhamdulillah bisa ngebuat, ya meskipun Parallax tapi itu lumayan sih. Jadi ketika nanti ada orang masuk ke website, itu jadi nggak terlalu kaku lah websitenya. Alhamdulillah bisa, dan alhamdulillah juga meskipun tampilan website itu nggak terlalu sama dengan UI yang diberikan sama tapi itu udah lumayan. Dan situ saya juga mengerti pentingnya manajemen tim. Jadi apa yang harus kita bagi ketika di awal, kita juga harus mengerti skill apa yang orang lain tuh punya supaya kita tuh bisa bagi job biar kita nggak kerja sendiri. Dan pentingnya juga kita percaya sama orang lain gitu, Zat. Keren ya. Jadi urusan itu bisa kita bagi itu. Ada hard skill, ada soft skill. Orang kalau cuma punya skill, ilmu hard skill, belum tentu loh dia bisa ngerjain. Dia mesti punya soft skill, mental. Nah, Ananda Aska dia bisa pegang front end, dia bisa pegang back end. Tetapi kalau semua project itu dia kerjakan, maka jenis project yang dia mampu create itu nggak besar. Kalau kita pengen bikin sesuatu yang besar, mau nggak mau tuh kita mesti kerja kelompok, kerja bareng tim, kerja dengan grup yang besar. Maka soft skill, kemampuan untuk menghadapi konflik, untuk menyamakan pendapat, untuk memilih apa yang dipilih, memaintenance ritme kerja orang dengan perbedaan karakter itu penting banget, dan ini yang sangat nyata dipelajari oleh Ananda Aska. Gitu ya? Iya. Keren. Baik, masalah kedua setelah bingung takut, ini masalah kedua yang terbanyak yang santri-santri kita Sekolah Impian temui adalah perbedaan kehendak antara orang tua dengan dirinya. Orang tua pengen ke kampus A, dia mau di B. Nah, ini yang saya ingin tanyakan ke Aska. Aska, andai kamu punya perbedaan pendapat antara orang tua dengan dirimu sendiri, itu gimana cara kamu mengatasi, Nak? Oke, yang pertama itu kita harus tahu dulu nih, keinginan orang tua itu baik atau enggak. Oke. Sejalan sama agama atau enggak. Maksudnya itu kayak
ini tuh keinginan orang tua buat kita biar memperjuangkan agama atau yang selaras dengan agama atau bukan. Bukan berarti kita harus jadi ustadz. Bukan kita harus jadi kiai-kiai yang ceramah di masjid-masjid, enggak. Maksudnya tuh ini keinginan orang tua itu melenceng gak sih dari agama gitu. Gitu. Tidak ada ketaatan terhadap orang tua apabila keinginan orang tua itu bertentangan dengan kemauan Allah. Iya. Itu yang kamu mau sampaikan? Iya. Oke. Bagus, keren. Terus? Yang kedua itu kita harus tahu dulu nih, kita ada gak sih keinginan pengen ke mana gitu. Kalau emang kita cuma ecek-ecek, ya udahlah kuliah aja, yang penting ada nama kita tuh sebagai orang yang pernah kuliah gitu. Mending kita ikutin apa kata orang tua, karena kan orang tua sendiri itu kan yang besarin kita. Kan saya sekarang udah umur 18 tahun nih. Ya. Nah berarti tuh orang tua sama saya tuh udah bersama tuh selama 18 tahun. Jadi kalau orang tua pengen apa pasti karena udah tahu kita tuh kayak gimana orangnya gitu. Baik. Oke, kita coba analisa ya. Aska bilang pertama, keinginan orang tua itu bertentangan nggak dengan syariat? Oh, itu keren banget. Itu jawaban yang sangat berani dari seorang remaja, ya. Dan kemudian yang kedua, ngukur nih seberapa bobot keinginan kita, keinginan Aska dibanding bobot keinginan orang tuanya. Kalau tadi Aska bilang kalau keinginan kita tuh ecek-ecek, value-nya kecil, misal yang penting kuliah deh, nggak peduli kuliah di mana, itu berarti bobotnya rendah dong. Maka ketika itu dia rasa dia ingin menyerahkan pilihan itu ke orang tuanya. Kenapa? Karena dia yakin bahwa orang tuanya ngerti tentang Aska. Selama ini orang tuanya mengasuh dia 18 tahun. Pasti orang yang paling ngerti terhadap seorang Aska pasti kedua orang tuanya. Dan ini keren banget. Lanjut, Nak. Nah, sebenarnya kalau untuk mau kuliah di mana itu tadi dua aja. Yang pertama keinginan orang tua itu melenceng dari agama atau enggak. Yang kedua itu perbandingan antara keinginan kita sama orang tua. Karena kan seperti yang kita tahu kalau dunia luar itu kan liar kan. Apa-apa itu bebas asalkan gak ketahuan aja gitu. Oke. Ini hal yang juga nggak semua remaja sadar loh, ya. Kenapa banyak anak pondok yang begitu keluar dari pondok itu rusak? Karena tidak ada kesadaran ini. Kesadaran bahwa iklim di pondok itu keren, putih, suci, bersih. Karena memang Masya Allah, ritmenya tuh diatur dengan indah. Nggak akan ada santri nggak sholat tuh nggak akan ada gitu. Nggak akan ada santri nggak bangun pagi tuh nggak akan ada. Tapi Aska tadi mengatakan di luar sana dunia liar. Itu artinya dia memahami bahwa di luar itu kondisi ideal itu akan sulit didapat. Bahkan sebaliknya, banyak dorongan yang bisa bikin seorang santri itu lupa. Mulai dari lupa sholat sampai lupa agamanya. Pertanyaan berikutnya, Aska. Ini andai kata orang tuamu pengen A, kamu pengen B. Sesuai dengan parametermu, orang tua pengen A itu bagus, tidak bertentangan dengan syariat. Dan kebetulan permisalan ini berbeda dengan yang tadi kamu sebutkan. Kalau kita motivasi untuk kuliah itu nggak hebat, ya yang penting kuliah itu kan nggak hebat, maka orang itu harus nurut kepada orang tua. Tapi sekarang kalau keadaannya berbeda, orang tua pengen A, tapi kamu pengen B, dan ini value-nya menurut kamu besar dan layak untuk dipertahankan. Apa yang kamu lakukan? Alangkah baiknya kita buat mematuhi dulu apa yang orang tua pengen. Contoh kan kita kan kuliah itu untuk awal-awal kan kita 4 tahun kuliah. Jadi ketika ada orang tua pengen, contoh kita pengen kuliah di Arab atau di Turki atau dimanapun itu, di bagian timur atau dimanapun itu, maka untuk awal-awal tidak masalah kalau kita mengikuti apa kata orang tua gitu. Karena toh juga itu demi kebaikan. Karena kan tadi saya sempat bilang kalau orang tua itu yang lebih paham kan tentang kita selama kita hidup, juga orang tua yang ngurus, orang yang tahu ini anak sukanya apa, ini anak gak suka apa gitu kan. Dan juga orang tua juga punya harapan kepada kita gitu kan. Jadi kalau untuk kita sendiri, apa salahnya kita menuruti selama 4 tahun ataupun ditambah dari 4 tahun itu untuk
mengabulkan apa yang orang tua kita pengen, karena setelah itu juga kita bakal bebas. Nah, tapi di sini saya pengen ngasih tips buat kalian yang tetap nggak mau nih, tetap kekeh mau, Tetap nggak mau, aku tetap mau B. tetap mau B gitu. Gini aja, ada namanya ngelawan orang tua tapi secara halus, gitu. Melawan orang tua tapi secara halus. Iya. Oke, jelaskan, lanjutkan. Jadi gini, ketika orang tua pengennya kita ke Arab, kita pengennya contoh ke Amerika gitu, kita turutin dulu aja selama 4 tahun itu apa keinginan orang tua. Tapi kita harus juga negosiasi ke orang tua. Mi, Bi, ini aku udah nurutin permintaan Abi sama Umi selama 4 tahun gitu. Tapi aku pengen ketika udah selesai kuliah selama 4 tahun ini di Arab, aku pengen bebas, lepasin aku gitu. Aku pengen kuliah di Singapura, pengen di Jepang, Amerika, atau dimanapun itu gitu. Dan di situ terbentuklah kesepakatan. Jadi kita orang tua, keinginan orang tua tercapai, keinginan kita juga tercapai. Baik, saya ingin meluruskan istilah yang tadi Ananda Aska sebutkan, melawan orang tua dengan halus. Maksudnya bukan melawan ya, cuma mungkin berkompromi ya, berargumentasi dengan baik ya. Kalau kita beda pendapat dengan orang tua, ya kita nggak boleh kurang ajar, nggak boleh ngomong nggak sopan, nggak boleh ngebentak, karena beliau orang tua kita. Jadi kita dari pandangan Aska, udah deh kita turutin aja kemauannya. Orang tua pengen di A, ya sudah, itu kuliah kan paling cuma 3-4 tahun. Maka Ananda Aska mau ngalah untuk membahagiakan orang tua. Tapi nanti setelah 4 tahun itu tercapai, Aska pengen diizinkan kemanapun dia mau, kemanapun dia ingin kuliah lagi. Jadi misalkan si Aska pengen ke Jepang, lalu orang tua pengen ke Arab, Aska berkeputusan untuk memenuhi dulu keinginan ke Arab ini 4 tahun. Nah setelah itu Aska pengen lanjut ke Jepang. Begitu nak? Iya. Ntar dulu. Serius kamu bisa melakukan itu? Kalau untuk saat ini tentu saya bilang belum siap. Belum bisa menerima kalau saya tuh pengen ikutin apa kata orang tua. Cuman pastikan kalau manusia itu dia tuh prinsipnya, pemikiran itu kan berdasarkan dari interpretasi sendiri kan. Jadi itu cara gimana orang tuh memahami suatu hal gitu kan. Mungkin kalau untuk saat ini karena pikiran saya itu masih rendah, masih nggak tahu ini tuh apa, itu apa. Saya mikir, mager buat mengabulkan, bukan, untuk menjalani apa yang orang tua pengen gitu. Saya tuh pengennya, saya tuh pengen ini, biar saya dulu yang dapat yang terkabul, baru ntar saya turutin apa orang tua. Cuman kan balik lagi, karena manusia itu kan selalu berkembang. Untuk saat ini saya mungkin masih mikir, saya pengennya menuruti apa yang saya pengen dulu. Cuman pasti suatu saat saya bakal mikir, permintaan orang tuh penting banget loh di atas permintaan kita. Karena kan orang tua sendiri itu kan ridhonya ridho Allah. Gitu. Baik, saya berdoa, walaupun mungkin itu hanya tataran ide ya, Aska menganjurkan kepada teman-teman untuk udahlah, turuti orang tua, plan A. Tapi kalau keinginanmu juga kuat, ya kamu kompromi dengan orang tua. Baik, ini 4 tahun aku nurutin orang tua, tapi setelah itu bebaskan saya untuk kuliah di mana. Dan ketika saya tanya, kamu yakin bisa melakukan itu? Ananda dengan berterus terang, ya secara konsep itu yang tepat, itu yang ideal. Tapi secara keadaan yang sebenarnya dalam diri saya, sekarang ini saya masih cenderung untuk memuaskan keinginan saya ketimbang memberikan pemuasan kepada keinginan orang tua. Tapi dia berharap dia akan berubah kelak sesuai dengan tataran pikiran idealnya. Kita sama-sama berdoa semoga Ananda Aska bisa membahagiakan orang tua dengan menuruti apa keinginan orang tua.